penggelapan, penipuan, mungkin juga korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bandung. 100 miliar itu kan yang harus dibayarkan kepada kita, Pak. Lebih dari dugaan skandal penggelapan, penipuan, mungkin juga korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bandung. Dan menyimpulkan ya, kuasa hukumnya BDS juga menyimpulkan ada apa-apanya, Bu. Kastam ini dihilangkan. Kastam ini dihilangkan. Ya. Dipanggil- Jelas ya Ibu ngomong ya. Oh, iya, Kastam dihilangkan ya. Mulutnya si Kastam tuh dikunci. Dia cuma mau bicara hanya sama satu orang, Yanuar. Kok hebat banget seorang Kastam nggak bisa ketemu tuh. Wah, Kastam hidup Kastam. Hidup Kastam. Hai, agar Anda tidak ketinggalan berita yang bikin Anda berkata, "Hah?" Subscribe sekarang. Oh iya, ada satu lagi. Dia mengakui pabrik warisan, bakso warisan itu Iya. punyanya Haji Kastam. Haji Kastam itu pemilik Cahaya Frozen. Yang pemilik Cahaya Frozen Itu yang saya akan tanyakan itu Nah. Haji Kastam itu siapa ya Nah, gitu. setelah itu saya cek apa siapa. Saya dikasih tahu ini PT Warisan, pabrik bakso warisan ini punyanya Haji Kastam. Yang ngomong siapa? Yang ngomong itu adalah si Putra. Putra itu siapa? PIC-nya PIC-nya dari BDS. BDS. Oke. Saya cross check Mengai, ternyata warisan itu tidak ada satu persen pun sahamnya Cahaya Frozen. Cahaya Frozen atau Kastam? Kastam itu kan Cahaya Frozen. Oh, kan bisa begini. Ownernya Cahaya si Kastam, Haji Kastam. Bisa berdasarkan nama kan, nama perusahaan atau nama perorangan. Jadi baik Cahaya Frozen atau Kastam pun di apa namanya tadi Cahaya Frozen. warisan itu PT Warisan PT Warisan itu nggak ada ya? nggak ada, Nggak ada. nggak punya saham. Jadi Asal itu nyebut cuma, aja mungkin. dia tuh asal nyebut, oh si Haji Kastam tuh seakan-akan dibikin Dibikin tokoh yang yang- luar biasa. Oh iya, luar iya. biasa. Diglorifikasi Iya. ya begitu. Satu punya pabrik warisan. warisan. Yang kedua punya pabrik bakso kebun jeruk ya Bu ya. Kebun Orangnya jeruk. amanah. Orangnya amanah. Itu yang menyampaikan siapa yang gitu-gitu? Yanuar. Pak Yanuar lah, itu. Yanuar Iya. itu. Pak Yanuar. Oh. Terus Sorry, dia sorry. bilang punya klub sepak bola. Terus dia itu orang dekatnya Haji Siapa itu ya? Haji Sam. Haji Sam. Haji Sam Kayak yang gitu. Oke. Ya kayak begitulah. Di branding sedemikian jadi rupa lah biar Kita silau ya. Oh, lihat biar kita yakin. biar Haji kita Kastam yakin. itu sehebat itu kira-kira begitu. Ternyata saya udah cek semua, tidak punya pabrik. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah, aku ikhlas. Tidak punya pabrik. Tidak punya pengolahan, tidak punya storage, Tidak punya semuanya apa-apa, sewa. Pak. Tidak punya apa-apa. Boleh saya berkata begini Boleh. ke mbak-mbak ini? Boleh? Ibu-ibu lah. Iya, Kasihan deh lu. Ditipu. itu dia. Ya, oke. Ini pembohongan publik loh. Kita ini merasa sangat tertipunya tuh gara-gara ini. Ya, makanya saya itu sangat tertarik ya. Kok ini terang benderang menurut saya ya. Terang benderang, orangnya bisa memberikan keterangan, para saksi bisa dipanggil dan sebagainya. Kok kenapa ya belum juga menjadi tersangka kira-kira begitu? Ya, ini kan jadi pertanyaan besar ya Besar buat sekali. buat saya apa? sih. Siapa buat di masyarakat belakangnya begitu. Yanuar ini kan? gitu. Berarti ada invisible hand ya kira-kira Ya. itu. Keren ya saya ya bicaranya. Invisible Iya, hand. invisible hand itu apa? Dan juga Ini- ya Mang Ayi, saya itu heran banget. Saya bukan suka ya, pernah menanyakan nama Pak Yanuar ya. Sedangkan kita nih, bisa dibilang kita kan rakyat biasa. Bu Vita berani melaporkan jalur pidana terkait BDS dengan Yanuar, kejaksaan juga. Tapi sekelas BDS, bentukan dari Kabupaten Bandung, kok tidak bisa ya melaporkan kejahatannya Kastam ya? Tidak mengupayakan pidana atau mengupayakan apa? Ya itu kan jadi pertanyaan juga. Itu jadi pertanyaan juga. Itu tidak ada upaya hukumnya terhadap Haji Kastam itu Saya bingung nggak itu. ada. Itu kan kejanggalan-kejanggalan dari 1000 kejanggalan yang ada kan Iya. gitu Terus kira-kira. sama satu lagi ya Mang Ayi ya. Di sini kan BDS itu kan bekerja sama dengan
Cahaya Frozen. Ya. Nah, apakah tidak ada dari DPRD ya untuk mengecek ke lapangan kelayakan Cahaya Frozen dalam bisnis BUMD ini? Benar nggak Mang Ai? Nah, ini Ya sih, apalagi setelah ada polemik ini ya. Ya, Apalagi. apakah tidak ada SOP-nya? Nah ini nih, perlu saya di break nih, peraturan-peraturannya? di break Bingung nih, saya itu. di break nih. Kan katanya tadi yang namanya Cahaya Frozen itu punya storage yang besar ya, Iya. kapasitasnya 500 ton kira-kira. Iya. Pertanyaan saya, kenapa harus transit ke Keramat Jati ya? Padahal storage di sini itu kapasitasnya besar, langsung aja ke sini. betul. Nah, Ya, itu. begini nih, kan di situ sehingga puzzle-puzzle ini mulai tersusun nih, ya, tersusun. Bahwa waktu itu kuasa hukum dari BDS menyampaikan, ini ada bisnis fiktif. Ini fiktif bagaimana? Nah, sekarang kita buktikan fiktifnya. Ini kerjasamanya ada, PO-nya ada, invoice-nya ada, teguran penagihannya ada, pengakuan hutangnya ada. Ini bisa dibuktikan dalam dalam invoice. Di situ ada satu bundle, itu ada BAST. sangat yakin sekali kan begitu. Ini bisnis to bisnis, ya. Ini murni perdata, katanya Ya, begitu. gitu. Apa buktinya? Invoice-nya ada, Ya, ya kan? Surat pengakuan hutangnya ada, kan begitu ya? betul. Somasinya, jawaban somasinya ada, kan Iya. begitu. Lalu BAST-nya ada. Ya. Maka dari titik BAST ini, ya, BAST ini jadi pertanyaan besar ya, atau puzzle ini mulai tersusun. Kenapa ayam ini ya, dari ayam yang tidak ada menjadi ayam kertas? So boleh ya? Ya, jadi. Tapi di sini uangnya beneran loh, Mang Ai. Kita Beneran lo kita transfer. Oh, saya yakin ya. Oh. Jadi untuk menjelaskan ayam kertas itu, Iya. ya kira-kira bahwa ini kalau setuju nanti di apa, kalau tidak setuju nanti boleh dibantah ya. Jadi ini bisa menjelaskan kenapa ayam kertas itu bisa lahir ya. Karena itu tadi bahwa BAST-nya itu kan sebenarnya tidak ada kan. Iya, Barangnya itu tidak ada sebagaimana yang dijelaskan oleh Bu Vita. Ibu Pita waktu itu. Barangnya nggak ada loh. Yang penting coknya aja kan gitu ya. Itu gini, dia tidak bilang, kan itu kan harus diterima oleh PIC-nya dari BDS. Betul. Ya. Tapi PIC-nya BDS bilangnya udah barangnya udah saya terima, yang penting kan sudah ada copnya saya dan sudah saya terima. Tapi dia bilang bongkarnya kapan? Setiap kali orang saya ke sana, mungkin orangnya Bu Heni juga, barangnya mana? Udah dibongkar tengah malam. Jam berapa yang orang saya nggak ada. Bentar itu BAST itu kan harus disaksikan ya. Betul. Betul. Kan namanya juga berita acara serah terima. Kan kayak saya nih ya jual satu produk nih. Ibu ini barangnya, kan? Sini kan uangnya ya. Kalau cash kan. Kalau invoice kan ini barangnya sok tanda tangan Ya. penerimaannya. Kan dia menyaksikan. Yang menyerahkannya itu tentu kan PT-nya ibu kan. Iya betul. Nah, ini barangnya itu tidak ada. Nggak ada. Ini bawa truknya nih, ya kan? Tuh lihat, silakan dihitung, ya kan? Tanda tangannya, dokumennya, kira-kira begitu. Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Berarti bagaimana kesimpulan ibu? Adakah daging ayam itu atau tidak? Jadi gini, yang saya jelaskan kemarin itu sebenarnya vendor tuh ada dua. Vendor yang beli ayam ke RPH yang fiktif itu ada, Mang Ai. RPH-nya ada. RPH-nya ada, tapi tidak ngirim ayam pakai kertas saja. Tapi ada vendor-vendor yang benar-benar cari ayam Cari sendiri ke RPH dan ayamnya ini dibawa Dikirim. sendiri gitu ke lokasi, Itu Ke ada. Keramat Jati ke itu? Keramat Iya, Jati Keramat Jati. itu, sehingga ayam itulah yang diangkut oleh armadanya daripada MGM. MGM itu Ah, ya. spedisi. Nah, setelah ini, wah caranya gimana nih kalau ayamnya banyak? Ayam inilah yang dijual ke PT Warisan,
dengan harga murah supaya dapat cashnya. Nah, cash inilah yang akan muara ke CFR. Nah, uang-uang kita nih vendor-vendor muaranya kemana? Ke RPH yang ditunjuk oleh BDS. Merujuk pada waktu itu saya menonton video di diskusi publik ya waktu itu terkait haji kastam ya, haji kastam, bahwa haji kastam itu pernah, bahasanya apa ya, ditemukan ya, ditemukan, Udah ditangkap lah. ditangkap ya, Ya, ditangkap. ditangkap ya. Saya kurang berani kalau nyebut ditangkap. Oh, di penjara 10 hari ya, Bu ini. Oh, 10 hari ya, 10 hari. fix ya itu ada ya. Sebelum Ada. Lebaran. Nah, Dan itu ditarik keterangannya oleh Pak Faisal, betul. Betul. yang salah satu korban juga lah kira-kira Betul, begitu. Dalam perbincangan itu, menurut Pak Faisal, bahwa haji kastam itu sudah membayar semua invoice-nya Terhadap BDS. terhadap BDS. Betul. Jadi BDS itu sebenarnya tidak custom itu tidak punya hutang terhadap BDS. Ya, maka dalil Mm, aku mau bayar ke Mbak ya, tapi tunggu dong, Cahaya Frozennya bayar. Berarti kan itu sudah tidak berlaku lagi dalil itu kan? seharusnya Iya. tidak berlaku. Lalu nanti mungkin benarkah tagihan BDS itu sebesar itu? Jangan-jangan tidak juga nih saya. Ya, Itu kan urusan bisnis BDS dengan Cahaya Frozen. Jadi gini, kalau saya kita kan orang awam tapi sekarang agak pinteran dikit lah, Mai. Oh, kalau saya bilang sih ya melebihi rata-rata lah. Sudah ya namanya saja investigator ya. Wah, sudah. Nah. Saya juga sampai terbelalak melihat begitu. Jadi ada konstruksi yang presisi sempurna beliau jelaskan di situ. Ya. Jadi kita ini kan vendor mengirimkan ayam ke BDS Oke, dan diakui semua transaksinya oleh BDS betul. dan dicatat di bukunya BDS. Oke. Nah, waktu BPK memeriksa BDS secara kertas ya, ada BAST-nya, ada invoice-nya, ada perjanjiannya, dan memang ada tagihan terhadap Cahaya Frozen, ya, secara kertas. Secara kertas. Oke. Ya, secara kertas dokumen lah kita ngomongnya. Tapi pada kenyataannya, kalau saya mendengarkan kesaksian dari Pak Faisal bahwa penangkapan terhadap Haji Kastam di Sukabumi ya? Sukabumi, Polres Sukabumi, Polres Sukabumi. dan disaksikan oleh kepolisian di Sukabumi menyatakan bahwa Kastam tidak punya hutang terhadap BDS. Ya, betul itu Nah, disebutkan lah. Tidak punya hutang terhadap BDS. Oleh karena itu, saya yakini, kita juga yakini, gitu kan, kenapa BDS itu tidak pernah menagih secara hukum, melakukan tindakan hukum kepada Cahaya Frozen, ya karena sudah tidak punya hutang sebenarnya, betul nggak? Kesimpulannya begitu ya. Iya sih. Masuk Itu akal nggak gitu? sangat rasional. Makanya saya pernah sih ya, satu kali itu saya nongkrong di itu Mangai di Pengadilan Jakarta Pusat, Oke. duduk sebelahan sama bukan kuasa hukum, orang legalnya Legalnya BDS. BDS. Dia bilang gini, saya bilang gini, gimana Kastam kok mau bayar? Saya bilang gitu sama orang legalnya, Pak siapa yang jenggotan itu, Bu, legalnya BDS yang masih muda. Oh, lupa. Ada itu. Terus dia bilang, Bu, saya tuh Nggak bingung. ketemu ya waktu itu Ketemu di pengadilan selalu di ketemu. Jakarta Pusat itu. Oh enggak, saya enggak ikut Bu Vita. Saya Oh, kan enggak. selalu ketemu lawyernya BDS di pengadilan Balai aja. Oh iya ya gugatin itu. Waktu saya ketemu itu legalnya BDS, Bu, saya itu bingung juga, katanya gitu. Bingungnya kenapa? Setiap kali orang kantor ini ke mana mau nagih ke Kastam itu tidak mau bicara sama kita. Orang BDS tuh, Kastam tuh nggak mau buka mulut. Dia cuma mau bicaranya dengan Yanuar.
Dia cuma mau bicaranya dengan Yanuar. Ini kan jadi tanda tanya besar juga buat saya. Oh, Karena itu yang menyampaikan adalah karyawan dari BDS, Mai. begitu ya. Iya. Waduh, ini makin jelimet nih. Nah, ada yang jelimet lagi. Apa itu? Waktu saya kan PKPU. Oke. Waktu saya PKPU, Yang berujung damai itu. yang berujung damai itu ada lawyernya BDS. Lawyernya BDS itu kan dari Jakarta. Dia juga berusaha untuk nagih ke custom. Dia dari pertama belain BDS, ya kan? Setelah itu dia baru ngomong ke saya, wah Bu, ini nggak bener sih. Sampai dia ngasih info ke saya, emang BDS-nya yang nggak bener. Pasti ada apa-apanya dengan Cahaya Frozen. Itu dia lawyernya dia sebelumnya, yang waktu head to head sama saya di Lawyernya apa legalnya waktu itu? lawyernya. Lawyernya. Lawyernya BDS pun mengatakan kepada kita bahwa sebenarnya ada apa-apa antara BDS dan Cahaya Frozen. Bahwa sebenarnya ada apa-apa antara BDS dan Cahaya Frozen. Karena waktu setiap kali lawyernya pun berkomunikasi dengan Cahaya Frozen, nggak ada itu mulutnya si custom tuh dikunci. Dia cuma mau bicara hanya sama satu orang, Yanuar. Dan itu pun yang menyampaikan kuasa hukumnya dari BDS. Dia menyimpulkan ya, kuasa hukumnya BDS juga menyimpulkan ada apa-apanya, Bu. Berarti tanda tanya besarnya sudah 1, 2, 3 ya? Sudah 3 nih tanda tanya besarnya. Yang kecil-kecil mah udah banyak gitu. Ini yang gede nih. Ada ya? Yang saya herankan juga ya, terkait penerimaan ayam di Keramat Jati ya, itu yang menerima penyerahan ayam itu bukan orang BUMD loh, tapi karyawan kontrak. Ya Putra itu, Putra itu yang PIC itu? Ya. itu bukan Bukan karyawan BUMD. BUMD, bukan. Dan Tapi- dia mengaku sama staf saya bahwa itu adalah ponakannya. Keponakannya. Ponakannya Pak Yanuar Yes. Budi Norman. Budi Ya. Norman. Jadi Namanya seakan-akan Putra. BUMD itu saat penyerahan barang itu kok nggak ada staf kantornya resmi BUMD ya? Di lapangan tuh nggak ada. Hanya ada Putra aja PPIC. Tapi PIC-nya, tapi dia mewakilkan Mewakilkan BDS. Tapi dia ngaku sama orang-orang di sana bahwa dia keponakannya Yanuar Budi Norman. Kalau Salit siapanya, Bu? Purchasing itu sempat ada paling sebulan lah, selebihnya Si dia nggak Salit ada. itu siapanya Yanuar? Salit itu di BUMD sebagai purchasing ya, Purchasing. purchasing, dan dia maksudnya sempat ke Keramat Jati tapi nggak lama, terus ditarik lagi ke kabupaten, ke BUMD. Katanya teman sekolahnya Yanuar. Katanya Ya? teman sekolah. Oh, jadi tetap ada kaitan-kaitan gitu ya. Iya. Kita kan kalau perusahaan kan Pak, kalau saya ada pemilik usaha ya, buka kantor ya, ada barang masuk, itu kan nggak mungkin saya Pak ngerekrut orang luar. Pasti kan saya naruh karyawan lah, karyawan dalam lah, untuk mengecek Tapi barang. gajinya memang dari BDS kok. Tuh, Oh iya. gajinya. Ya tentu kalau gajinya pasti dari BDS ya. Ya, pasti gaji dari BDS ya. Pak. Ini ada disebut nama-nama oleh, saya lihat transkripnya ya di perbincang di waktu diskusi publik itu ada nama-nama di situ yang disebutkan oleh Pak Dedet ya itu ya, Pak Dedet. Pak Dedet. Ada yang namanya Agus Mulyana gitu ya. Nah, terus banyak menyebutkan nama, diantaranya ada Custom. Ya. Lalu ada juga yang dari RPH itu Multi Sinergi Prima. Salim. Alim. Oh, kok Alim ya? Ya, kok Alim. Kan ini maaf ya, saya tidak mengajari penyidik ya. Kalau urusan yang gitu-gitu malah kejaksaan mah sudah piawe, Sudah saya pintar, yakin ya. Udah pintar. Sudah yakin. Tapi kan orang-orang ini sudah disebut, ada namanya Putra, ya kan? Iya. Ada namanya Alim, Betul. ada yang namanya Custom. Kan kira-kira orang khususnya orang Kabupaten Bandung kan jadi bertanya-tanya,
kok kasus sejelas ini bisa belum ada belum ada konstruksi, konstruksi lah minimal lah, ada konstruksi Ini hukum. loh. Coba Mang Ai. apa yang bisa dijelaskan oleh Kalau menurut Pita. saya itu sangat gamblang, ini sih gampang. Kastam ini dihilangkan. Kastam ini dihilangkan. kastam ini dihilangkan? Ya. Dipanggil- Jelas ya ibu ngomong ya, Oh, iya. kastam dihilangkan ya. Dihilangkan. Nggak saya ngomong ya. Memang benar, nggak apa-apa, memang benar. Dihilangkan, dipanggil kejaksaan. Bentar. Kalimatnya kan kalimat pasif, dihilangkan. Tentu ada yang subjeknya kan? Iya. Orang yang menghilangkannya ya. Iya. Oke? Nah, ini kira-kira siapa yang menghilangkannya nih? Sengaja dihilangkan. Sengaja tuh. Kesengajaan. Sengaja dihilangkan. Berarti ada. Ya ada. Ya. Apakah yang dinamakan invisible hand itu? Iya. Ya. Paham ya invisible hand? Paham aja lah, Nggak dipahami. kelihatan tapi jelas Jadi Nggak paham, dipahami. kastam ini dihilangkan. dihilangkan. Kenapa? Di PKPU bilang katanya salah alamat. Udah bekerja sama panjang lebar, Maksudnya salah alamat gimana sih? dicabut PKPU-nya karena salah alamat. Kok bisa salah alamat? Terus habis itu dimasukin lagi. Kan gitu. Habis gitu hasil putusannya orangnya tidak ditemukan. Kan begitu. Habis itu di PKPU lagi. Mengulur-ngulur waktu lah. Terus udah gitu kalau dipanggil kepolisian, Polda tidak pernah nongol. Datang. Dipanggil kejaksaan tidak pernah nongol. Yang namanya kastam itu. Kastam. Kastam itu kok hebat banget seorang kastam, Iya. nggak bisa ketemu itu. Wah, kastam hidup kastam. Itu kastam. Hebat loh. Hebat ya. Hebat. Aduh, saya jadi terhelok-helok ya. Jadi ini ada figur kastam yang sungguh misterius ya. Iya, katanya di itu apa? Itu ada kaitannya dengan orang Kabupaten Bandung enggak sih? Saya nggak tahu kalau Nah, itu. itu kayaknya ya. Saya nggak tahu itu. Saya juga belum pernah ketemu. katanya- Mungkin Bu Vita pernah ketemu nggak? Saya pernah ketemu sama, maaf kata ya, Haji. Saya pernah ketemu makan bareng sama kastam. Orangnya menurut saya tidak capable. Sudah capable atau Dan bahasa saya diperhalus bingung aja lah, tidak representatif gitu. Ya begitulah. Yang apa yang diceritakan Yanuar tentang sosok Kasam itu? Segitu glorinya gitu ya. Saat bertemu itu, Kok begini-begini? kok? Nah, gitulah. Kok? Dan saya bingungnya gini satu lagi. Ini kan BUMD ini kan didirikan oleh pemerintah Kabupaten Bandung, Oke. ya, untuk tujuan untuk ketahanan pangan, untuk masyarakat Kabupaten Bandung dan bla 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 bla, ya. Nah, fungsi dari Pak Bupati sendiri kan sebagai pengawas, penanggung jawab, mengevaluasi pekerjaannya daripada BUMD ini, meminta laporan, ya kan? Selama ini kemana aja pengawasannya? Apakah dilakukan atau tidak? BUMD terbaik se-Kabupaten Bandung menaikkan PAD sampai 127,35%. PAD naik gara-gara BDS, BDS 127%. 7,35%. Itu kan tinggi angkanya. tinggi Tinggi. sekali. Oke, Tanggal oke. 27 Desember 2024 dapat penghargaan dari Pak Bupati. Bentar, Wargi. Ternyata PT BDS itu BUMD yang sangat berprestasi. BDS itu bisa menaikkan PAD sampai 127% ya. 0,35%. Nah, itu hebat kan, berprestasi. Nah, tapi ya lanjut. Tapi utang nggak dibayar. Tapi utang nggak dibayar. Namanya Bupati Salawe apa Bupati sih? Salawe. Saya Itu lihat kan- di itu loh di komen-komen Bupati Salawe gitu. Nah itu. Saya nggak tahu tuh Salawe apa Pak. Kalau muara uang ini kan jelas ya kemana-kemananya. Apakah Bupati terlibat dalam hal ini? Terlibat tidak langsung pasti. Terlibat tidak langsung pasti.